Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi bani adama mudghatan idza solukhal jasadi kulluhu wa idza fasada biha jasadi kulluhu alla wahya qol al hadis au kama qol. Saudara-saudaraku yang saya muliakan dan yang saya hormati, di mana saja Anda berada. Pada pertemuan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan perihal yang sangat penting bagi kita, yaitu hakikat manusia atau disebut sejatine menungso. Mari kita merenung bahwasanya dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang tidak pernah ada semua manusia ini minta dilahirkan ke dunia. Coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Bahkan kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa sama sekali. Padahal kita lahir sudah mempunyai otak, sudah mempunyai penglihatan, sudah mempunyai pendengaran. Tetapi kita tetap tidak tahu apa-apa. Dan tidak ada permintaan kita minta dilahirkan ke dunia ini menjadi wanita atau menjadi laki-laki saja. Berarti kita lahir di dunia ini atas kehendak Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun jadinya, maksudnya menjadi perempuan atau menjadi laki-laki, itu sekehendak Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pikirkan itu. Saudara-saudaraku yang kami hormati, mari kita mengkaji ayat-ayat Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada 1442 tahun yang lalu ketika kita belum lahir. Bahwa di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Mu'minun, ada 3 ayat yang menjelaskan tentang kejadian anak cucu Adam, yaitu ayat 12 sampai ayat yang ke-14, dan kami tambahkan dengan ayat-ayat yang lain. Untuk jelasnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Yang artinya, dan sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian dalam ayat yang lain dari surat Al-Insan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tujuan mengapa menciptakan manusia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur, yaitu benih laki-laki dan indung telur perempuan.
yang kami akan mengujinya dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Karena itu kami menjadikan pendengaran dan penglihatan. Saudara-saudara sebangsa setanah air dan umumnya semua umat manusia di mana saja Anda berada. Ketahuilah, prosesnya Allah menciptakan manusia di dalam rahim perempuan. Allah Ta'ala menjelaskan dengan ayat yang ke-14 dari surat Al-Mu'minun yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqnan nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqatan mudghatan fa khalaqnan mudghatan ngidhaman fa kasawnal idhama lahma summa ansa'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Al-ayah. Yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat di dalam rahim, yaitu menjadi darah. Lalu darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Yaitu yang dimaksud menjadi makhluk yang berbentuk lain ini ialah yang tadinya belum hidup kemudian menjadi hidup karena Allah meniupkan rohnya. Ayat tersebut Rasulullah SAW memberi penjelasan kepada para sahabat. Para sahabat-sahabatnya dengan rinci dan ilmiah sampai sekarang dipelajari secara ilmu medis. Benar-benar bisa berhasil menemukan susunan anatomi tubuh sehingga bisa menghasilkan jutaan orang-orang bisa menjadi dokter. Antara lain proses kandungan yang dijelaskan menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya 40 hari dari bercampurnya air mani dan indung telur perempuan menjadi darah kental, 40 hari lagi menjadi segumpal daging, 40 hari lagi kemudian menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Di dalam kandungan umur 120 hari Allah meniupkan ruh dan dituliskan takdirnya tentang nasib mujurnya di dalam kehidupannya. Dan juga maksudnya yang juga Nabi besar Muhammad SAW menjelaskan hakikat manusia dengan bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi jasati bani adamal mudghatan idza solukat biha jasati kulluhum wa idza fasada biha jasati kulluhum ala wa yaqul al-hadis au kama qol. Yang artinya, sesungguhnya di dalam jasad anak cucu Adam itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ia adalah qalbu. Menurut ulama arifin yaitu Sultanu Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadarul Majid, tentang hakikat manusia ini di dalam kitab Khulasuhnya dijelaskan dengan kalamnya yaitu I'lam innal insana murakabun min ngasarotin latoif qasamtu khamsatun amalul amri waya al qalbu waruhu wasiru wal khafiyu wal akhfar wa khamsatun alamul khalqi waya an-nafsu wa anasirul arba'ah. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia itu tersusun dari 10 benda-benda yang halus dan lembut. 5 dari 10 bagian disebut alamul amri, yaitu alam yang tertinggi.
terdiri dari ruh, dari hati, dari rasa takut dan rahasia yang sangat dalam, yaitu semuanya disebut unsur rohani. Yang 5 dari 10 bagian lagi disebut alamul khalqi, yaitu alam makhluk yang berupa nafsu atau keinginan, dan anasir 4 yaitu unsur air, unsur tanah, unsur api, dan unsur angin atau udara. Itu disebut jasmani. Rohani ini selalu bergantung dan berhubungan langsung dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rohani akan bisa tumbuh sehat dan berkembang, membutuhkan makanan berupa non-materi, yaitu ilmu, amal-amal soleh, sehingga bisa merasa tentram, merasa senang, merasa bahagia, dan merasa damai. Itulah rohani. Apabila jasmani, yaitu tubuh yang kasar, jasmani ini selalu bergantung kepada benda-benda alam atau materi untuk mencukupi kehidupannya, yaitu berupa beras, jagung, air mineral, protein hewani, dan sayur-sayuran. Saudara-saudara yang kami hormati, di mana saja Anda berada. Dalam segmen terakhir ini, kami menjelaskan bahwa rohani dan jasmani manusia membutuhkan perawatan. Merawat rohani ini tidak terlalu besar biayanya apabila dibandingkan dengan merawat jasmani. Karena merawat rohani cukup hadir di majelis-majelis taklim, di masjid, di surau-surau, bahkan cukup jalan menghadiri pengajian, itu saja sudah cukup tanpa biaya. Nah, apabila merawat jasmani, paling kecil saja, mari kita renungkan, kita kalkulasi. Kebutuhan mandi seandainya, dalam 1 minggu kita membutuhkan 1 sabun mandi seharga 3.000 umpamanya. Apabila dalam 1 tahun untuk kebutuhan mandi saja sudah bisa dihitung 54 minggu kali 3.000 sama dengan Rp162.000. Nah, apabila umur 50 tahun, berarti kita membutuhkan biaya mandi saja 50 tahun kali 162.000 sama dengan Rp8.100.000. Itu baru biaya perawatan jasmani dalam 50 tahun untuk biaya mandi saja. Saudara-saudaraku, perlu kita ketahui, lafal dari insan dan lafal dari annas. Insan ini artinya manusia dan lafal nas juga artinya manusia juga. Perbedaannya terletak bahwa kalau dari lafal nas, sebutan golongan manusia ini dibedakan dari makhluk umum yang lain seperti jin, malaikat, iblis, hewan, dan lain sebagainya. Para ahli peneliti sebutan insan tertuju kepada manusia tentang segi kejadian penciptaannya apabila dipandang dari rakitan-rakitan postur tubuh yang sangat sempurna. Apabila dipandang dari depan kelihatan cakep, cantik, dipandang dari samping kelihatan pantas, luas, dipandang dari belakang pun kelihatan indah. Kenapa sih Tuhan menciptakan manusia itu? Yaitu sebagai khalifah di bumi untuk merawat alam raya ini dan sebagai penyembah hambanya, Tuhannya, yaitu hamba untuk ibadah kepada penciptanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan kami menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada Aku. Saudara-saudaraku pencinta dan yang kucintai. Kami ulangi, saudara-saudaraku pencinta dan yang kucintai. Kiranya cukup sampai di sini. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Apabila ada lebih dan kurangnya, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.